Halo, selamat datang kembali di kelas dasar Programming C Sharp dengan saya Bayu Alfian. Kali ini kita akan membahas tentang read-write yang biasanya kita lihat sintaksnya seperti console.writeLine atau console.readLine dan sebagainya. Kita langsung aja bahas. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang sistem, lalu baru kita membahas sintaks read dan write. Nah, sebelum kita membahas read and write, kita bahas dulu apa sih sebenarnya sistem gitu. Jadi saat kita membuat sistem atau aplikasi atau program atau nama-nama lainnya, eh, biasanya akan terjadi tiga proses inti, yang mana ada input, lalu ada proses, dan ada output. Nah, input ini sendiri sebetulnya nggak harus dari keyboard ya, bisa jadi dari database, bisa jadi dari API atau tempat-tempat lainnya. Dan prosesnya adalah logika-logika atau kondisi-kondisi yang akan kita buat pada kode-kode kita. Nah, terakhir bentuk output. Output ini secara simpel mungkin kita baru mencoba menuliskan di konsol. Tapi output itu sebetulnya bentuknya nggak hanya tulisan di konsol ya. Bisa jadi outputnya berupa sebuah file, atau outputnya sebuah data yang baru ke database, atau ke submit data ke API lainnya. Jadi tiga bagian ini adalah inti dari sebuah sistem. Sekarang kita akan masuk ke read. Jadi read ini adalah salah satu bentuk dari proses input. Nah, biasanya kita menggunakannya dengan console.read. Ini adalah sintaks untuk mengambil data dari keyboard ya. Jadi di konsol itu konsolnya akan membaca inputan dari keyboardnya dengan sintaks console.read. Ada juga write. Ini adalah salah satu bentuk dari output. Nah, sintaks yang ini fungsinya untuk menuliskan eh, nilai atau isi dari variabel juga bisa ke dalam konsol. Langsung aja kita coba di Visual Studio. Di sini saya sudah membuatkan project. Ini default kodenya. Langsung ada tulisan console.writeLine hello world. Kalau kita lakukan run, akan keluar hello world di konsol. Nah, kita balik ke topik kita tadi. Jadi di program itu biasanya terdiri dari input, proses, output. Kita coba dari input dulu ya. Kita membuat sebuah variabel A yang bernilai 0. Di sini kita mau proses yang prosesnya itu adalah A sama dengan A dikali dengan 2. Jadi kita mau menggandakan nilai A. Lalu di sini kita tampilkan outputnya ke dalam konsol, yaitu sintaksnya console.write. Di sini terlihat ada dua ya, ada write, ada writeLine. Kita coba yang writeLine dulu sebelum saya jelaskan nanti. WriteLine A. Kita coba jalankan. Hasilnya 0. Kenapa 0? Karena 0 dikali 2 adalah tetap 0 ya. Sekarang kita coba angka 5. Saya save. Kita jalankan. Sekarang hasilnya 10. Jadi tadi sudah ada data dari inputnya, source code-nya langsung inputnya. Terus ada proses penggandaan 2 kali lipat. Lalu ada outputnya. Sekarang kita mau inputnya bukan dari kode, tapi melainkan dari user. Kita
Kita coba aja ya. Integer A yang tadinya 5 kita ganti jadi console dot read line. Nah, ini akan terjadi error karena satu blok kode yang saya blok ini tipe datanya adalah string, sedangkan yang di integer. Tidak mungkin memasukkan tipe value string atau nilai string ke dalam variabel yang tipe datanya integer. Jadi value atau nilai string ini harus kita ubah dulu ke nilai integer. Kita bisa mencoba menggunakan convert to integer 32 seperti ini. Kita langsung coba aja ya. Kita jalankan. Ini kelihatannya kok programnya nggak apa-ngapain ya, diem aja ya. Jadi sebenarnya programnya udah jalan, tapi di sini dia berhenti menunggu apa yang akan kita input sebagai user. Jadi di sini kita akan mencoba input angka 5, lalu kita tekan enter. Nah, 5 ini akan dimasukkan ke dalam variabel A. Lalu akan melewati proses yang mana A dikalikan dengan 2. A-nya tadi kita input 5 dikalikan 2, berarti sekarang hasilnya A adalah 10. Lalu di proses output kita melakukan print A. A ini adalah 10. Sehingga di sini yang tertulis adalah 10. Oke, kita coba contoh lainnya ya. Coba contoh lainnya. Ini kita berikan komen semuanya. Seperti biasa, kita pakai format input, proses, output. Di sini kita membuat tipe data string nama. Lalu di sini kita melakukan console readline, yang artinya kita berekspektasi variabel nama yang tipe data string ini akan diisi oleh user dari konsol. Lalu di proses ini kita membuat string sapaan sama dengan halo, nama saya adalah spasi nama yang diinput oleh user pada konsol. Terakhir, kita akan melakukan print ke konsol kata-kata sapaan ini. Nah, untuk sedikit lebih membantu user memahami programnya, kita tambahkan kata-kata di sini. Masukkan nama Anda. Kita coba jalankan. Nah, dengan ada tulisan masukkan nama Anda, kita sudah membantu user untuk mengetahui apa sih yang harus diinput. Kita coba input nama kita, Bayu. Enter. Nama tadi akan masuk ke variabel ini, nama. Lalu akan dikombinasikan dengan string lainnya. String lainnya adalah ini, halo, nama saya adalah. Lalu plus akan simbol plus ini akan mengkombinasikan dengan isi variabel nama, yaitu Bayu ya. Isi variabelnya adalah Bayu. Jadi halo, nama saya adalah spasi Bayu. Nah, string sapaan ini kita perlakukan print di sini, sehingga menghasilkan baris yang ini.
Sekarang kita coba contoh sedikit perbedaan apa itu write dengan write line. Kita coba hapus write. Kita coba jalankan. Masukkan nama Anda. Notice di sini kita menginput satu baris dengan tulisan masukkan nama Anda. Sedangkan kalau kita menggunakan write line, kalau kita ubah lagi ke write line, masukkan nama Anda. Saya menginput di bawah sini, di bawah tulisan masukkan nama Anda. Nah, itulah bedanya write line dengan write biasa. Yang write, dia tidak akan membuat baris baru, sedangkan yang write line membuat baris baru setelah tulisan yang dia tulis di sini. Sekian topik untuk read write. Sampai jumpa di topik-topik berikutnya. Terima kasih.